A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard Malam itu, dunia tidak sedang tidur. Langit Timur Tengah menyala oleh api. Bukan latihan, bukan peringatan. Amerika menyerang dan Iran membalasnya. Dan dunia kembali berdiri di tepi jurang perang dunia. Ini bukan sekedar konflik antar negara. Ini tentang kekuasaan, ideologi, dan keputusan manusia yang bisa mengubah sejarah. Karena satu peluru pertama yang dilepaskan, yang dipertaruhkan bukan hanya kemenangan, tetapi masa depan dunia. Tidak semua perang dimulai dengan tembakan. Sebagian perang dimulai dengan ideologi. Tahun 1979, Iran berubah arahnya. Revolusi Islam menggulingkan rezim yang lama yang dekat dengan Barat. Dari sana lahir sebuah negara baru, negara yang mendefinisikan dirinya sebagai penentang dominasi Amerika. Dan sejak saat itu, Amerika Serikat bukan lagi mitra, ia berubah menjadi musuh. Dan Israel, sekutu utama Amerika, secara otomatis masuk ke dalam daftar lawan. Bagi Israel, ancaman tidak boleh dibiarkan tumbuh. Sejarah mereka mengajarkan satu pelajaran yang pahit. Menunggu bisa berarti lenyap. Iran dianggap ideologi anti-Zionisme dan kemampuan militernya yang terus berkembang dipandang bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai ancaman eksistensial. Bukan soal hari ini, bukan soal besok, namun soal kelangsungan hidup. Amerika Serikat masuk bukan hanya karena Israel. Iran adalah simbol perlawanan terhadap tatanan global yang dipimpin oleh Washington. Dari Teluk Persia hingga Laut Mediterania, pengaruh Iran tumbuh melalui sekutu dan proksinya. Bagi Amerika, ini bukan soal sekedar konflik regional, ini soal kredibilitas sebagai kekuatan global. Namun anehnya, selama puluhan tahun tidak pernah ada perang terbuka. Yang ada adalah perang bayangan. Serangan cyber, pembunuhan ilmuwan, sanksi ekonomi, perang proksi di negeri orang lain. Iran dan Israel saling menyerang tanpa pernah saling menyatakan perang. Lalu muncul satu kata yang mengubah segalanya, nuklir. Bagi Iran, nuklir adalah simbol kedaulatan dan alat penangkal. Bagi Israel dan Amerika, nuklir di tangan Iran adalah garis merah. Dan ketika garis merah terus didekati, perang menjadi opsi. Diplomasi datang dan pergi. Kesepakatan yang dibuat lalu dibatalkan. Sanksi diperketat, tekanan meningkat. Namun ada satu hal tidak pernah berubah, ketidakpercayaan. Dan dalam politik internasional, ketidakpercayaan adalah bahan bakar untuk perang. Ketika semua jalur damai terasa buntu, opsi militer kembali ke meja. Bukan karena ingin perang, melainkan karena tidak melihat ada jalan lain. Inilah momen sebelum badai. Dan ketika badai datang, dunia tidak lagi bisa berpura-pura bahwa ini hanyalah konflik jauh di Timur Tengah. Badai itu akhirnya datang, bukan dengan teriakan, bukan dengan pidato, melainkan dengan keheningan yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Di ruang komando yang dingin, keputusan telah diambil. Amerika Serikat tidak lagi berdiri di belakang, dan kali ini Amerika memimpin. Target dipetakan, waktu ditentukan, dan pesan disepakati. Ini bukan peringatan, ini pelaksanaan. Serangan tidak mulai dari udara, ia dimulai dari laut. Di kegelapan teluk, kapal perang Amerika meluncurkan rudal jelajahnya. Rudal terbang rendah, menghindari radar, menyusuri malam tanpa suara. Beberapa menit kemudian, langit Iran menyala. Target pertamanya bukan kota, bukan rakyat, tetapi mata dan telinga pertahanannya. Radar, sistem komando,
pertahanan udara. Karena dalam perang modern, siapa yang buta terlebih dulu akan kalah lebih cepat. Setelah pertahanan yang melemah, langit terbuka. Jet tempur siluman masuk tanpa terlihat dan tanpa terdeteksi. Serangan berikutnya lebih dalam. Pangkalan udara, gudang rudal, fasilitas strategis. Ini bukan serangan yang acak. Ini operasi untuk melumpuhkan. Iran tidak terkejut. Teheran tahu hari ini pasti akan datang. Namun yang berbeda adalah skalanya. Ini bukan soal satu malam, ini bukan satu target, ini adalah kampanye. Dan untuk pertama kalinya, Iran menghadapi kekuatan penuh Amerika Serikat secara langsung. Di Teheran, sirine meraung, listrik padam di beberapa wilayah, langit memantulkan cahaya ledakan. Bagi warga sipil, ini bukan soal geopolitik, ini adalah malam ketika perang akhirnya sampai ke rumah mereka. Di Washington, pesan disampaikan ke dunia, ini adalah tindakan pencegahan. Dan ini adalah garis merahnya. Namun, setiap bom selalu membawa pesan lain. Pesan kepada Iran, kami bisa masuk kapan saja. Pesan kepada sekutu, kami masih memimpin. Dan pesan kepada dunia, aturan lama sedang diubah. Setelah gelombang pertama, dunia menunggu. Apakah Iran akan membalasnya secara langsung atau menahan diri sambil menghitung langkah berikutnya? Karena dalam perang besar, balasan pertama menentukan seberapa jauh api akan menyebar. Serangan telah terjadi, tidak bisa ditarik kembali. Dan sekarang, bola api berada di tangan Iran. Serangan Amerika dan Israel telah dilemparkan ke jantung Iran. Kini giliran Iran berbicara dengan cara mereka sendiri. Serangan itu telah terjadi, bom sudah dijatuhkan, langit Iran sudah terbakar. Dan sekarang, dunia menunggu satu hal. Apakah ada balasan? Namun, Iran tidak pernah membalas dengan emosi. Iran membalas dalam perhitungan. Negara ini tidak dibangun untuk menang cepat. Ia dibangun untuk bertahan secara lama. Bertahan dari sanksi, bertahan dari isolasi, bertahan dari tekanan yang berlangsung bertahun-tahun. Iran tahu ada satu hal. Menghadapi Amerika bukan soal satu malam, ini soal waktu, soal membuat musuh terus mengeluarkan biaya, secara ekonomi, secara politik, secara psikologis. Iran memiliki rudal balistik, drone jarak jauh, sistem bawah tanah yang tidak mudah dihancurkan. Namun itu bukan senjata utamanya. Senjata utama Iran adalah jaringan. Jaringan yang tidak terlihat di peta secara resmi. Dari Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman, kelompok-kelompok ini tidak selalu bergerak bersamaan. Mereka menunggu sinyal. Dan ketika sinyal datang, tekanan ikut muncul dari banyak arah. Inilah sebabnya balasan Iran tidak pernah sederhana. Bukan satu serangan besar, melainkan banyak tekanan kecil yang terus menumpuk. Rudal diluncurkan, drone diterbangkan, sebagian besar dicegat, dan sebagian besar lainnya lolos. Dan setiap yang lolos cukup untuk mengirim pesan bahwa Iran belum lumpuh dan bahwa Iran masih mampu menyentuh lawan. Namun perang tidak hanya terjadi di langit dan di darat, ia juga terjadi di kepala manusia. Ketika laporan mulai muncul tentang dampak serangan ke wilayah sipil, narasi global ikut berubah. Lampu padam, kota terhenti, kepanikan menyebar. Dan saat warga sipil terdampak, perang kehilangan bahasa teknisnya. Ia berubah menjadi pertanyaan soal moral. Di saat yang sama, isu paling sensitif ikut muncul, pemimpinan. Dan kabar terbaru, Ali Khamenei sebagai pimpinan disebut figur penting di lingkaran kekuasaan Iran menjadi korban. Ada yang menyangkal dan ada yang masih diam. Namun dalam geopolitik, diam bukan kekosongan. Diam adalah pesan. Ketidakpastian itu sendiri sudah cukup untuk mengguncang pasar, aliansi, dan stabilitas kawasan. Iran memahami ini, dan mereka tidak terburu-buru untuk menutupnya. Karena ketidakjelasan membuat lawan ragu, dan keraguan adalah celah. Pernyataan resmi pun ikut keluar, nada tegas, bahasa yang keras. Iran menyatakan mereka tidak akan mundur, bahwa setiap serangan akan dibalas. Bukan sekali, bukan cepat, tetapi cukup lama hingga biaya perang terasa terlalu mahal. Reaksi dunia pun ikut datang. Seruan untuk menahan diri, diplomasi, dan ajakan negosiasi. Namun dunia tidak satu suara. Sebagian negara melihat serangan ini sebagai pencegahan, sebagian lainnya melihat ini sebagai agresi yang terbuka. Dunia kembali terbelah,
Dan di balik layar sesuatu yang lebih besar terjadi. Sekutu-sekutu Iran masuk ke mode siaga. Bukan untuk hari ini, bukan untuk besok, melainkan untuk skenario yang lebih gelap. Skenario di mana konflik ini tidak lagi bisa dibatasi. Dan di titik ini, perang telah berubah bentuk. Ini bukan lagi tentang satu negara melawan negara lainnya. Ini tentang bagaimana satu serangan menarik terlalu banyak aktor ke dalam pusaran yang sama. Api sudah menyala, dan sekarang yang menentukan bukan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling mampu menghentikan diri sebelum semuanya terlambat. Once Saddam has nuclear weapons, the terror network will have nuclear weapons. Next thing you'll see is a nuclear bomb in the World Trade Center. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. I think the choice of Iraq is a good choice. It's the right choice. Yeah. Eliminating the nuclear threat from Iraq and begin a regime change there. Portable centrifuges that are a little bigger than those two chimeras. It's not very difficult. You can get away with it, and he has gotten away with it, frankly. Because if they had nuclear weapons on September 11th, we couldn't meet here. Go ahead. Make my day. Arafat has to go. Ketika rudal meluncur dan langit terbakar, keputusan paling penting tidak dibuat di medan perang. Ia dibuat di ruang kekuasaan, di balik meja, di balik pintu tertutup. Di sanalah arah dunia ditentukan. Di Washington, sebuah keputusan telah diambil. Bagi Donald Trump, dunia adalah arena kompetisi, arena dominasi. Dalam cara pandangnya, kekuatan adalah bahasa yang paling dipahami oleh musuh. Jika ancaman dibiarkan tumbuh, ia akan datang lebih besar dan lebih mahal. Dan karena itu, lebih baik menyerang terlebih dahulu, bukan untuk perang panjang, melainkan untuk menunjukkan batas. Dalam logika Trump, keraguan adalah kelemahan, dan kelemahan adalah undangan. Serangan ke Iran bukan hanya soal nuklir, ini adalah pesan bahwa Amerika masih menentukan aturan, bahwa garis merah bukan sekedar retorika. Trump memahami risikonya. Ia tahu setiap bom bisa memicu balasan. Namun dalam perhitungannya, dunia yang ragu pada Amerika lebih berbahaya daripada dunia yang takut. Bagi Trump, perang ini adalah pertaruhan, bukan hanya militer, tetapi reputasi. Di belahan dunia lainnya, cara pandangnya ikut berbeda. Bagi Prabowo Subianto, perang besar bukan soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling siap menanggung dampaknya. Indonesia bukan pihak dalam konflik, namun Indonesia tidak kebal. Harga minyak, nilai tukar uang, pangan, energi. Satu perang besar di Timur Tengah bisa mengguncang kehidupan jutaan orang di luar medan perang. Karena itu, pendekatan Prabowo bukan konfrontasi, melainkan kehati-hatian, menjaga netralitas, memperkuat ketahanan dalam negeri, dan memastikan Indonesia tidak terseret ke konflik yang bukan miliknya. Bagi Prabowo, tugas pemimpin bukan memenangkan perang global, melainkan memastikan rakyatnya tetap aman saat dunia tidak stabil. Trump dan Prabowo melihat dunia yang sama, tetapi dengan kacamata yang berbeda. Trump melihat ancaman yang harus dipukul. Prabowo melihat badai yang harus dihindari. Keduanya tidak sepenuhnya salah, karena kepemimpinan selalu dibentuk oleh posisi negaranya. Amerika adalah kekuatan global, Indonesia adalah jangkar stabilitas regional. Namun masalahnya, ketika kekuatan besar bertabrakan, negara-negara yang tidak bertarung tetap merasakan guncangannya. Di titik inilah, dunia berada di antara dua pilihan, menekan dengan kekuatan atau menahan diri demi stabilitas. Dan sejarah menunjukkan kedua pilihan selalu punya harga. Bom sudah dijatuhkan, balasan telah dimulai, aliansi mulai bergerak. Namun cerita ini belum selesai. Karena pertanyaan terbesarnya belum terjawab. Apakah para pemimpin dunia mampu berhenti sebelum konflik ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan? Perang ini baru dimulai, ia belum selesai. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Api telah menyala,
bukan hanya di langit Iran, tetapi di seluruh peta dunia. Apa yang bermula sebagai serangan terbatas kini berubah menjadi rangkaian reaksi yang sulit dihentikan. Setiap balasan memanggil balasan berikutnya. Setiap keputusan menutup satu pintu dan membuka pintu lainnya yang jauh lebih gelap. Dunia kembali belajar pelajaran yang lama, bahwa perang tidak pernah berdiri sendiri. Ia merambat, ia menjalar, ia menyeret. Mereka yang tidak memilih untuk terlibat. Di ruang-ruang diplomasi, kata-kata terus diucapkan tentang perdamaian, tentang stabilitas, tentang menahan diri. Namun di lapangan, mesin perang sudah bergerak, dan mesin yang sudah bergerak tidak mudah untuk dihentikan. Di titik ini, bukan kekuatan militer yang paling menentukan, namun kebijaksanaan. Bukan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling mampu untuk menahan diri. Karena sejarah mencatat, perang besar jarang dimulai karena satu keputusan yang gila. Ia dimulai karena terlalu banyak keputusan yang dibiarkan berjalan tanpa dihentikan. Rakyat biasa tidak pernah memilih untuk perang, namun merekalah yang selalu menanggung akibatnya. Rumah yang hancur, ekonomi yang runtuh, masa depan yang tertunda. Dan ketika debu perang akhirnya runtuh, yang tersisa bukanlah pemenang sejati, hanya luka yang diwariskan ke generasi berikutnya. Dunia hari ini berdiri di persimpangan. Satu langkah ke depan menuju eskalasi. Satu langkah menahan diri menuju kemungkinan untuk damai. Pilihan itu tidak ada di tangan senjata. Ia ada di tangan manusia yang memegang kekuasaan. Pertanyaannya kini sederhana. Apakah mereka akan belajar dari sejarah atau mengulanginya sekali lagi? Karena dalam setiap perang besar, yang pertama kalah bukanlah tentara, tetapi kemanusiaan. Bagaimana sudut pandang teman-teman melihat ketika Amerika menyerang Iran? Apakah ini layak untuk dibenarkan karena pencegahan Perang Dunia Ketiga? Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. See you.